Shalom semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, sehingga apapun yang terjadi, Dia sudah berjanji dan kita harus pegang teguh dengan janjinya. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan kita tetap memegang kendali atas hidup kita, apapun yang terjadi. Karena namanya adalah Aku adalah Aku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman dulu dan mungkin juga sampai hari ini, orang-orang berusaha untuk mencari tahu siapa sih Tuhan, siapa sih Tuhan. Sampai-sampai waktu zaman dulu, waktu mereka lihat ada gunung berapi, wow, ada gunung berapi, mereka takut sekali. Lalu kemudian besoknya mereka cepat-cepat bawa sesajen, taruh di sana. Ayo gunung, dewa gunung, jangan lagi ya marah ya. Lalu ketika orang lihat batu yang besar, mereka lihat, wah, mereka sangat takut. Wah, ini batu besar sekali, pasti ada dewa di sini. Lalu mereka menyembah, mereka berlutut di sana. Waktu mau lewat kuburan pun orang-orang jadi takut. Waktu mereka lihat air pasang yang begitu melanda, bahkan tsunami, mereka takut sekali. Lalu mereka bawa sesajen, mereka bawa makanan-makanan, lalu dialirkan ke laut. Orang-orang lihat pohon besar, mereka nyembah pohon besar. Mereka mengira di dalam pohon besar ada dewa, ada Tuhan. Orang-orang dalam dunia tidak sanggup untuk menemukan Tuhan. Tuhan yang mana sih? Tuhan yang mana sih? Mereka tahu ada Tuhan. Wah, matahari terbit pada waktunya dan terbenam pada waktunya. Setiap hari terus-menerus berputar-putar seperti itu. Dan pergantian musim dari musim kemarau sampai musim hujan. Lalu mereka melihat ada tanaman yang bisa tumbuh, ada pohon-pohon yang besar. Mereka tahu ada Tuhan. Tapi orang-orang dalam dunia tidak tahu siapa Tuhan itu. Sehingga Tuhan harus menyatakan dirinya. Mari kita pergi ke daerah Mesir lagi seperti minggu-minggu yang lalu. Mari kita lompat. Dan sudah lama kan tidak lompatnya, kita lompat dan kita pergi sampai ke Mesir. Sekarang, ya, kita sampai ke Mesir. Waduh, tapi tidak menyenangkan ya. Lihat-lihat orang-orang Israel, mereka semua dipaksa kerja luar biasa oleh orang Mesir. Wah, mereka harus mencari jerami. Mereka harus mengangkat babang yang berat. Lalu celakanya, Firaun tidak senang dengan mereka. Firaun takut mereka bertambah banyak. Lalu dibunuhnya anak-anak laki-laki yang baru lahir. Anak perempuan dibiarin hidup. Mereka sangat menderita. Mereka ingat bahwa nenek moyang mereka sudah pernah bilang bahwa ada Tuhan. Lalu mereka teriak, mereka berseru-seru, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Apakah Tuhan mendengar dari surga? Iya, Tuhan mendengar dari surga. Tuhan juga sangat sedih. Tuhan juga sangat sedih melihat penderitaan mereka. Tuhan mau menolong mereka. Bagaimana caranya? Lalu mari kita pergi ke padang gurun. Kita lompat lagi. Di padang gurun, Musa bertemu dengan Tuhan. Walaupun dalam semak duri yang terbakar, tetapi di sana ada suara Tuhan. Lalu Musa bercakap dengan Tuhan. Tuhan mau suruh Musa, pergilah, pimpinlah orang Israel keluar dari Mesir. Saya akan menyertaimu. Lalu Musa bertanya, yang ada di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 3. Lalu saya akan baca, apa sih yang ditanyakan oleh Musa? Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lalu firman-Nya,
beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan mengatakan kepada Musa, akulah aku. Itulah nama Tuhan. Apa sih? Kok aneh ya namanya ya Lause? Bukan aneh, tapi apa ada artinya? Aku adalah aku. Artinya bahwa aku, yaitu Tuhan, itu sudah ada dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dia adalah Allah pencipta. Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang bahkan sampai rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita anaknya. Dan sampai hari ini Dia masih tetap memelihara kita dan memelihara dunia. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dia bukan ciptaan, tetapi Dia pencipta. Karena itu, aku dan adalah aku berkata kepada kita supaya kita bisa percaya kepadanya, supaya kita bisa terima Dia dan bersahabat dengan Dia. Dan pada saat itu orang Israel akan tahu bagaimana Dia memimpin mereka keluar dari Mesir. Demikian juga hari ini Tuhan mau bersama dengan kita. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Kalau misalnya Lause bilang, halo, namanya siapa? Kalau kamu percaya kepada Lause, kamu mau bersahabat dengan Lause, kamu akan bilang, namaku Ruisa, namaku Fly, namaku Messi, namaku Melissa, namaku David, atau namaku lain-lain, ya. Nah, kita akan mengucapkan nama kita karena kita bersedia untuk bersahabat. Sehingga Tuhan kasih tahu, namaku adalah aku adalah aku. Dia mau kita semua bersahabat dengan Dia. Dia mau kita semua setiap hari ketika bangun tidur kamu bisa berkata, Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa bangun tidur dengan sehat karena aku masih ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Tapi aku sedih Tuhan, di sebelah kiri kananku, di lingkunganku ada banyak yang sakit. Tuhan, buanglah segala virus corona. Tuhan, saya sudah lama ikut PJJ. Saya mau kembali ke sekolah Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami bisa kembali ke sekolah. Virus corona pergi dan kami bisa kembali ke sekolah. Tuhan, kami ada kesulitan keuangan. Papa Mama, Engkau berkati Papa Mama bisa bekerja dengan baik. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong. Atau mungkin ada yang ketika tidak mengalami masalah tetap bersyukur, Tuhan terima kasih karena aku sudah naik kelas. Tuhan terima kasih karena aku juara. Tuhan terima kasih karena aku dicukupkan segala kebutuhan makanan sehari-hari. Terima kasih saya masih sehat. Terima kasih karena Engkau boleh bersama dengan saya atas janji-janji-Mu, atas firman-Mu. Tuhan sangat senang untuk bergaul dengan kita. Dia menyertai kita. Karena itu setiap hari baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan dunia ini. Karena damai sejahtera itu dari dalam dan keluar. Mari kita percaya firman Tuhan. Bukankah ayat yang selalu kita baca ini, yaitu yang ada di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang selalu kalian hafalkan kan? Nah, sekarang mari kita hafalkan lagi bersama-sama sambil diperagakan. Siap? Oke? Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Nah, teman-teman, apakah kalian ada yang mau didoakan? Nah, kamu bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau dekat, mau jadikan Engkau sebagai sahabatku dan aku sebagai sahabatmu. Kasih tahu kepada Tuhan apa isi hatimu. Kamu bisa terima kasih kepada Tuhan. Kamu bisa berdoa untuk kesembuhan. Kamu bisa ngomong apa saja yang kamu butuhkan kepada Tuhan. Sekarang Lause pimpin dalam doa ya.
kamu ikut bersama dengan Lause berdoa. Lause ngomong satu kata, kamu ikut Lause. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau mau bersahabat dengan saya. Saya juga mau bersahabat dengan Engkau. Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, biarlah corona dihalau jauh-jauh, diusir jauh-jauh dari muka bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari virus penyakit. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa naik kelas. Tolong kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua karena Tuhan berjanji kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.